Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fahlevi, NRP 191085, Prodi Manajemen Transportasi Laut. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan etos kerja, apa itu etos kerja dan fungsi dan sebagainya. Yang pertama-tama yang kita harus saya jelaskan di sini adalah apa sih dulu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan sampai dengan pemerintah. Sering kita mendengar itu yang namanya sebutan pemimpin. Kepemimpinan serta kekuasaan, ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan pengertian pemimpin adalah orang yang mendapatkan amanah serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk mengurus, mengatur orang lain. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan itu meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, motivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, dan untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasaan itu sendiri ya. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Sedangkan kepemimpinan menurut para ahli seperti kepemimpinan saya ambil contohnya seperti menurut Field. Sedangkan menurut Field, kepemimpinan itu sendiri adalah apa ya? Kalau tidak salah itu adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa dalam memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Sedangkan kalau menurut Field manual, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Ketiga katanya itu pemimpin, kepemimpinan serta kekuasaan yang dijelaskan sebelumnya tersebut memiliki keterkaitan yang tak dapat dipisahkan. Karena karena untuk menjadi pemimpin itu bukannya berdasarkan suka atau sama suka. Dia itu memiliki dia itu keluarga, karena pemimpin itu berakar dari jiwa kita sendiri dan kita bisa melakukan action kita sendiri. Dan saya akan masuk ke tahap yang ini. Apa sih itu etos kerja? Pada kesempatan ini saya sendiri akan membahas yang namanya etos kerja. Etos kerja itu sendiri kalau nggak salah itu berasal dari bahasa Yunani ya. Kemarin saya searching dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yaitu memiliki arti sikap, kepribadian, watak karakter, dan juga keyakinan. Dan juga keyakinan atas sesuatu ya. Kalau pengertian etos kerja itu apa sih? Pengertian etos kerja merupakan sebuah semangat kerja, menjadi ciri khas serta juga keyakinan seseorang dan juga suatu kelompok. Etos ini juga kalau saya bisa diartikan sebagai apa ya? Bisa diartikan sebagai tumahat yang berkehendak dan juga kemauan yang dilengkapi dengan semangat yang tinggi mencapai cita-cita yang positif. Sikap etos tidak hanya dimiliki oleh setiap individu saja, tapi juga dimiliki oleh kelompok ataupun juga masyarakat. Ada beberapa pengertian etos kerja. Kalau di sini kalau saya bandingkan ya, bagi-bagikan ada beberapa pengertian etos kerja menurut para ahli.
Saya akan mempresentasikan beberapa di sini pengertian etos kerja menurut Parhali. Kalau menurut Gert, etos merupakan suatu sikap mendasar terhadap diri serta dunia yang dipancarkan oleh hidup. Sedangkan menurut Kiai Haji Toto Atasmara, etos kerja merupakan sebuah totalitas kepribadian dirinya dan juga bagaimana mengekspresikan, memandang dan meyakini serta juga memberikan makna terhadap suatu hal yang mendorong dirinya bertindak serta juga meraih amal yang optimal atau yang disebut dalam bahasa Inggris itu high performance ya. Kalau menurut Max Weber Kalau di sini ada beberapa pengertian etos kerja menurut Parhali yang bagus tuh. Kalau lihat di sini tuh Max Weber. Kalau menurut Max Weber, pengertian etos kerja itu merupakan perilaku kerja serta juga menjadi kebiasaan kerja berporos pada etika. Berarti kita kebiasaan kerja itu harus pada etos kerja kita itu harus terpadu sama kebiasaannya. Kalau apa lagi sih menurut pengertian etos kerja menurut Parhali? Yang di sini ada juga pengertian etos kerja menurut Meideral. Terdapat 12 etos kerja. Wah, banyak banget 12 ya. Yang dianggap sangat penting. Ada terbanyak 12 ya. Di sini etos kerja yang menurut Meideral dalam susahnya itu kalau tidak salah 12. Banyak sekali ya. Yang pertama itu menyukseskan pembangunan. Ada beberapa itu seperti efisien, kejujuran, sikap tepat waktu, kesederhanaan, kerajinan, mengikuti rasio dalam mengambil keputusan dan tindakan, sikap bekerja sama, sikap bersandar pada kekuatan sendiri, sikap mau bekerja sama, kesediaan untuk merubah, kecepatan dalam menggunakan kesempatan, kesediaan memandang jauh ke depan. Kalau menurut Endera ya, pengertian etos kerja itu merupakan waktu atau juga semangat menunjukkan kepercayaan, kebiasaan atau juga perilaku suatu kelompok masyarakat. Memang di sini etos kerja itu banyak sih. Seperti menurut Sinamo aja lah. Sinamo itu etos kerja merupakan suatu konsep tentang kerja atau paradigma kerja yang diyakini seseorang atau juga kelompok ialah sebagai baik dan juga benar yang diwujudkan dengan melakukan perilaku kerja mereka dengan cara ikhlas. Jadi di sini kita itu kerja itu dengan harus ikhlas lah, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksa itu tidak enak. Kalau di sini tuh kerja masalah ya, ada juga yang namanya Tamara. Di sini saya bisa bagi kalau Tamara itu mengemukakan ya ciri-ciri dari etos kerja itu bekerja sama ialah tepat waktu, moralitas, kejujuran, komitmen kuat, pendirian, disiplin, tanggung jawab, percaya diri dan kreatif. Ada juga pengertian etos kerja. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian etos kerja juga. Ada juga menurut Tanjung. Pengertian etos, kalau menurut Tanjung apa sih? Pengertian etos kerja merupakan jiwa atau watak seseorang dalam melakukan tugasnya yang dipancarkan atau dikeluarkan. Menurut Usman Peli apa sih pengertian etos kerja itu? Pengertian etos kerja merupakan suatu sikap yang muncul atas kemauan serta juga kesadaran sendiri yang didasari sistem orientasi nilai budaya terhadap suatu pekerjaan seseorang. Ada lagi tuh Weber kalau saya ingat lagi tuh pengertian kerja Weber dalam Suseno Weber dalam Suseno. Pengertian kerja merupakan suatu keyakinan yang dimiliki fungsi ialah sebagai panduan tingkah laku bagi seseorang, kelompok atau juga sebuah lembaga. Dalam bahasa Inggris guiding belief or present group of institutions. Dalam bahasa Inggrisnya itu tolong diingat aja. Di sini juga ada beberapa dalam presentasi saya ini juga ada beberapa fungsi etos kerja. Fungsi etos kerja itu apa sih? Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi etos kerja. Fungsi etos kerja itu sendiri adalah sebagai pendorong timbulnya perbuatan. Fungsi etos kerja itu sebagai penggairah dalam aktivitas. Etos kerja itu berfungsi sebagai penggerak. Di dalam fungsi etos kerja terdapat juga yang namanya prinsip etos kerja. Etos kerja itu memiliki beberapa juga prinsip ya. Ada kita suka prinsip etos kerja karena etos kerja itu harus didasari dengan sikap juga. Maka di sini etos kerja itu harus ada juga prinsipnya. Prinsipnya itu apa? Seperti kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah
amanah. Yang ke apa ya, berapa ya? Yang ketiga, kerja itu adalah amal soleh. Yang keempat, kerja itu adalah keras harus halal. Kita kerja keras tapi itu harus halal juga. Yang di sini faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja itu apa? Ada beberapa yang dikemukakan oleh Anuraga, dan seperti apa ya, agama pada dasarnya merupakan suatu nilai yang sangat mempengaruhi atau juga yang menentukan pola hidup pada penganutnya, mulai dari berpikir, sikap, serta juga apa ya, bertindak seseorang, atau itu tentu dipengaruhi oleh yang namanya oleh ajaran agama ya. Kalau agama di Indonesia mah banyak ya, ada 4 atau 5, tidak tahu berapa. Agama yang dinanut, apabila seseorang itu sungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya, maka pekerjaannya dia akan lebih baik dari sebelumnya. Budaya di sini sikap, mental, tekad, disiplin, serta juga apa ya, serta juga semangat kerja masyarakat. Disebut juga ialah sebagai etos budaya dengan secara operasional. Etos budaya, dan ini juga disebut sebagai etos kerja. Kualitas etos kerja ini itu juga apa ya, ditentukan oleh sistem orientasi nilai pada budaya masyarakat yang bersangkutan. Itu loh. Jadi etos kerja itu memiliki beberapa seperti budaya ini, sosial, politik. Yang keempat itu oleh salah itu sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja pada suatu masyarakat dipengaruhi oleh adanya juga tidak struktur politik, mendorong masyarakat untuk bisa bekerja sama dan juga bisa menikmati hasil kerja dengan penuh. Yang selanjutnya apa? Kondisi lingkungan geografis. Lingkungan alam yang mendukung dalam mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya melakukan usaha guna bisa mengelola serta juga mengambil manfaat, dan juga bahkan dapat untuk menggunakan pendatang untuk dapat turut mencari. Di sini ada, kita lihat ada gambar sini seperti etos kerja. Ini etos kerja, bahwa etos kerja itu harus memiliki disiplin seperti kondisi lingkungan geografis dan sebagainya. Pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas namanya sumber daya manusia. Peningkatan pada sumber daya manusia ini akan membuat seseorang etos kerja itu semakin keras, mempunyai etos kerja keras lah. Maksudnya kalau misalnya kita punya pendidikan, maka kualitas sumber daya kita juga akan bagus lah. Begitu. Struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja pada suatu masyarakat ini juga dipengaruhi atau tindak strukturnya ekonomi yang bisa memberikan intensif bagi anggota masyarakat, supaya anggota masyarakat itu bekerja keras dan juga menikmati hasil kerjanya. Mereka dengan penuh semangat menikmati kerjanya karena struktur ekonominya itu yang bagus. Motivasi intrinsik individu. Individu yang hendak memiliki etos kerja yang tinggi ialah individu yang memotivasi tinggi etos kerja merupakan suatu pandangan juga sikap tidak sesuai nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Ciri-ciri etos kerja. Di sini juga ada beberapa ciri-ciri etos kerja. Ciri-ciri etos kerja itu apa? Kecanduan terhadap waktu masuk. Contohnya, salah satu darah esensi dan hakikat etos kerja ialah cara seseorang untuk menghayati, memahami, serta juga merasakan betapa berharganya waktu. Karena begini, dia sadar bahwa untuk merupakan netral serta terus merayap dari detik ke detik. Serta juga dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu itu takkan pernah dapat kembali. Ciri-ciri etos kerja ini begini, berarti kita harus mempunyai sikap disiplin yang tinggi lah untuk menggapai yang namanya kesuksesan. Ciri-cirinya selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya memiliki moralitas yang bersih atau ikhlas. Salah satu kompetensi moral yang dipunyai oleh seseorang berbudaya kerja ialah nilai, keikhlasan. Karena ciri-ciri etos kerja itu kita harus memiliki budaya keikhlasan, sebab ikhlas merupakan bentuk dari cinta, bentuk kasih sayang, serta juga pelayanan tanpa ikatan. Jadi kalau misalnya kita ikhlas kerja, maka walaupun sama siapapun kita akan ikhlas kerjanya, tanpa ikatan, tanpa saudara dan tanpa sanak saudara juga kan. Dan selanjutnya, sikap ikhlas ini kalau tidak hanya output dari dirinya sendiri, tetapi melainkan juga input dan atau juga memasukkan atau membentuk kepribadiannya.
didasarkan oleh sikap yang bersih. Ciri-ciri etos kerja apa yang harus kita miliki apa? Selanjutnya apa? Memiliki kejujuran. Kejujuran tidak datang dari luar, namun datang dari hati. Pemikiran yang baik. Kejujuran ini bukanlah sebuah keterpaksaan, tapi melainkan kejujuran ini merupakan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan. Jadi kita harus jujur, baik hati, agar disukailah untuk banyak orang. Itu. Sekian dari presentasi saya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.